Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi dengan Ustadz dalam materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baiklah, langsung kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pembahasannya ada 4. Yang pertama, di dalam materi ini kita akan membahas konsep kebutuhan dan kelangkaan, juga jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus pembahasan berikutnya ada permintaan, penawaran, dan kewirausahaan, serta yang terakhir tentang hubungan permintaan dan penawaran dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita ada baiknya merenungkan dulu ya, merenungkan diri ini. Jadi, kita memang kan berpegang teguh sama Al-Quran dan hadis. Dan ada salah satu hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad, yang mengatakan bahwa jika engkau memiliki 4 hal, engkau tidak akan rugi dalam urusan dunia. Yang pertama, menjaga amanah. Yang kedua, jujur dalam berkata. Yang ketiga adalah berakhlak baik dalam usaha dan bekerja mencari makan. Nah, seperti itu. Jadi, lebih ke kita harus menerapkan ini semua. Oke, masuklah kita ke materi tentang konsep kebutuhan dan kelangkaan serta jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Oke, wah ini bentukannya berita ya. Ya, jadi kita lihat di sini, mungkin sebelum nonton video ini kalian pernah baca-baca berita ya, pernah nonton berita atau nonton video berita. Pandemi ini baru berlangsung di Indonesia tuh awal-awal atau sekitar 4 bulan awal di tahun 2020 ini. Nah, ketika masuk virus ini, semua harga-harga cenderung meningkat lah dari segi pemenuhan kebutuhan yang berhubungan sama alat-alat kesehatan, terus juga sampai ke hal-hal kecil seperti produksi bawang ya. Jadi harga bawang putih menjadi meningkat juga karena juga kan awal asal mula virus ini kan dari Wuhan ya, dari kota Wuhan di Cina. Sedangkan pasokan terbesar bawang putih kita yang kita itu masih impor. Disitulah jadi karena banyaknya impor bawang putih yang berasal dari Cina, ketika Cinanya sedang lockdown, benar-benar terhenti pas pemasokannya dari sana ke Indonesia. Sehingga di Indonesia jadi langka deh tuh ya kan. Nah, sekarang kita lihat di sini beritanya tuh yang diminta apa. Kita akan mencari kata kunci atau keywords-nya yang berhubungan dengan materi pembahasan hari ini. Jadi dari berita tentang awal pandemi ini, apa saja kata-kata pentingnya atau kata-kata kuncinya? Sebutkan salah satunya dulu deh. Yang tadi sudah saya sebut juga. Depannya K. Kelangkaan ya. Kelangkaan. Terus yang kedua apa nih selain kelangkaan yang disebut-sebut terus di dalam artikel berita? Harga barang juga termasuk. Kemudian yang ketiga ada pasar, tadi kan juga disebutkan pasar ya, jadi di pasar mencapai 80.000 per kilogram. Nah ini, terus yang terakhir apalagi kebutuhan pokok. Nah, jadi ada 4 nih yang kita temukan dalam berita ini, kata-kata kunci yang nantinya akan kita temukan terus pada pembahasan ekonomi kali ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita harus paham dulu apa itu ekonomi. Ya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi, kebutuhan itu banyak, kebutuhan itu tidak terbatas, tetapi kan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Jadi, bagaimana cara kita memanage, cara kita itu mengatur pemenuhan kebutuhan hidup kita masing-masing. Dan juga nanti kan akan meluas, jadi kebutuhannya dari masyarakat, kemudian kebutuhan dalam negara dan lain-lain. Itu kan ekonomi itu dari hal kecil kemudian menjadi hal besar gitu kan. Jadi bertahap. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya, intinya salah satu kegiatan ekonomi itu kan ada yang bentuknya konsumsi. Jadi ibu-ibu ini lagi beli somai ke abang-abangnya gitu ya.
Udah abaikan ekspresinya mereka yang lucu itu, yang senyum-senyum. Kita lanjut ya. Oke, hubungannya apa nih? Jadi kita lihat gambarnya dulu ya. Gambarnya ini kan intinya BBM ya, bahan bakar minyak. Manusia sih pastikan, maksudnya orang-orang di sekitar kita pun termasuk kita sendiri, kita juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk alat transportasi. Jadi untuk bahan bakar alat transportasi, kemudian juga untuk kalau di bahan bakar minyak itu kan juga berguna untuk beberapa hal lain yang penunjangnya ya. Nah, itu tidak selamanya tersedia dengan apa ya, stok yang banyak gitu. Sehingga pasti ada momen ketika alat pemuas kebutuhannya atau alat pemenuhan kebutuhan yang BBM-nya ini terbatas, walaupun dia sama-sama subsidi juga. Kemudian yang BBM non subsidi itu kan Pertamax. Nah, seringkali kalau kita lihat di beberapa pom bensin di Indonesia, SPBU di gak jauh-jauh deh, di daerah Jakarta aja, pasti kan lebih banyak pasokannya Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain-lain. Padahal kebutuhan akan yang bentuknya subsidi atau yang lebih murah, yang lebih terjangkau, itu sangat besar gitu. Karena sebagian besar lapisan masyarakat itu kan masih menengah ke bawah ya, jadi penggunaan akan Pertalite itu lebih besar daripada penggunaannya Pertamax. Oleh karena itu kadang disitulah yang jadi permintaannya akan Pertalite itu meningkat, sehingga kadang juga Pertalite jadi jarang ada, langka, atau sekalinya ada kadang harganya naik gitu. Lanjut ya, sekarang kita untuk ini deh, pengetahuan mengenai barang atau jasa. Jadi, ekonomi itu pembahasannya juga nggak jauh-jauh dari barang atau jasa. Ya, dari arus pembelian jual beli pun kita kan taunya kita membeli barang atau kita membeli jasa ya kan. Nah, kalau barang ini contohnya ya kita kelihatan bentuknya itu ada terlihat secara fisik gitu, ada bentuk nyatanya. Misalkan di sini kita ada gambar basmati rice, jadi bentuknya beras ya. Jadi barang ini salah satu contohnya itu beras. Handphone, laptop itu kan termasuk juga. Terus ada jasa. Kalau jasa apa? Jasa itu pelayanan ya. Misalkan kalian ke salon ya atau barbershop, nah itu termasuk bentuknya jasa. Diberikan pelayanan, bukan diberikan dalam bentuk barang, tapi diberikan dalam bentuk pelayanan. Diguntingin rambutnya, kemudian dicat rambutnya, dan lain-lain. Jadi bisa ya bedakan antara barang dengan jasa. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan manusia. Ada 3. Yang pertama primer, kedua sekunder, dan yang terakhir adalah tersier. Ini kalian pasti udah nemu di SD ya. Ketika SD, IPS-nya itu pembahasan tentang kebutuhan manusia tuh ada 3. Ada primer, sekunder, tersier. Nah, ini menurut kepentingannya, menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Yang pertama, yang paling penting pasti kan primer ya. Primer itu yang harus duluan dipenuhi, wajib dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua sekunder, yaitu barang yang lumayan penting juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus yang terakhir adalah kebutuhan barang mewah atau yang sering kita sebut sebagai tersier. Yuk, sekarang kita masuk ke contohnya. Oke, nah ada 3 gambar. Kalian harus menentukan masing-masing gambar ini ke dalam kebutuhan manusianya yang tepat seperti apa. Oke, pertama kita lihat di sini ada gambar handphone, ada gambar rumah, ada gambar anak kecil lagi minum. Ya, sekarang kita lihat dari yang handphone dulu. Kira-kira kalau handphone itu kebutuhan apa? Sekunder. Berarti sudah bisa ketebak ya. Karena kalau sekunder itu kan kebutuhan yang lumayan vital juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalkan kalau sekarang di masa seperti ini, apalagi lagi pandemi seperti ini, handphone itu salah satu, atau smartphone itu adalah salah satu kebutuhan kita. Kalau nggak ada smartphone, kita itu jadi semakin sulit, ya kan? Untuk bertransaksi, untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau sekolah, itu kan membutuhkan device atau membutuhkan smartphone. Nah, itu makanya kita masukkan smartphone dalam kebutuhan sekunder. Ya, oke. Yang kedua, gambar ini apa nih kira-kira? Yang gambar di tengah-tengah. Gambar ini yang merek
salah satu brand luxury brand yang ada di luar negeri. Kira-kira apa nih kalau bentukannya luxury, sebuah luxury tersier ya, barang mewah. Terus kalau yang terakhir berarti ketahuan ini primer, jadi anak kecil itu lagi minum. Kira-kira kalau minum itu kebutuhan apa, makan dan minum? Kebutuhan primer, betul ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan manusia yang lainnya. Ada macam-macam. Kalau berdasarkan sifat, kebutuhan jasmani, contohnya olahraga, makan makanan bergizi. Terus yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan yang untuk mental dan psikis kita, yaitu ketenangan, keamanan, kesehatan mental. Lanjut, berdasarkan waktu penggunaannya, jadi kebutuhan kita yang berdasarkan waktu penggunaannya. Berarti ada yang sekarang, ada yang akan datang, atau yang untuk masa depan. Kalau untuk sekarang, misalkan kita lapar. Kalau lapar berarti kita harus bagaimana? Kita harus makan dong, ya kan? Terus yang kedua, yang akan datang atau untuk masa depan. Ini asuransi kesehatan itu salah satunya dari kebutuhan yang akan datang, keperluan kita terhadap kebutuhan yang belum terjadi saat ini juga gitu. Terus yang ketiga ini tentang subjeknya. Jadi kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya, yaitu ada individual dan ada yang kelompok. Kalau individual itu kebutuhan untuk diri sendiri. Contohnya charging perangkat smartphone ketika baterainya low. Misalkan kalian lagi pakai smartphone untuk belajar nih buat PJJ. Nah, kemudian smartphone kalian baterainya low, lemah nih baterainya. Akhirnya kan kalian perlu yang namanya ngecas dulu itu handphone. Nah, itu berarti kita memiliki kebutuhan yang untuk kepentingan kita sendiri. Terus bedanya dengan yang kelompok berarti ini kepentingan untuk bersama ya. Kita memenuhi kebutuhan yang untuk kepentingan bersama. Misalkan pembangunan flyover, pembangunan MRT, pembangunan halte bus Transjakarta, atau pembangunan fasilitas lainnya itu. Berarti kan kita melihat fungsinya dari pembangunan tersebut untuk kebutuhan bersama dan dipakai bersama. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ada juga bentuk alat pemuas kebutuhan. Kalau tadi kita tahu bentuk-bentuk atau jenis-jenis kebutuhan ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, ini ada dua macam nih. Ada yang bentuknya barang atau jasa substitusi, dan nanti juga satu lagi ada tentang komplementer. Sekarang kita bahasnya tentang barang atau jasa substitusi dulu ya. Apa itu substitusi? Barang atau jasa yang menjadi pengganti. Nah, ini saya bold nih warna tulisan penggantinya ya, karena barang ini memang ada fungsi tersendiri. Jadi ketika suatu barang ini, misalkan ada barang, contohnya di sini ada gambar masker nih, berarti kan misalkan ada masker kain, tapi ketika masker kain itu langka di masa pandemi, apalagi di awal-awal pandemi ya. Nah, akhirnya orang-orang beralih atau mencari penggantinya, yaitu masker kain. Nah, jadi bentuk dari masker kain ini adalah barang substitusinya dari masker kesehatan atau masker-masker yang disposable seperti yang ini, gambar ini. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan barang atau jasa komplementer. Nah, kalau barang atau jasa komplementer ini adalah barang atau jasa yang menjadi pelengkap. Jadi sebagai pelengkap atas barang yang lainnya atau jasa yang lainnya. Tanpa barang atau jasa komplementer, maka salah satu barang itu atau jasa itu tidak akan berfungsi dengan baik. Contoh, ini kaos kaki dengan sepatu. Iya, jadi pelengkap ya. Kalau kita mau pakai sepatu itu lebih nyamannya kalau kita pakai kaos kaki dulu. Ya, itu kan berarti lebih ke pelengkap. Kemudian handphone sama charger juga kan termasuk, ya kan? Tapi kalau charger sama power bank itu lebih kemana kira-kira? Komplementer atau substitusi ya? Oke, jawabannya adalah substitusi. Kenapa? Karena charger itu dengan power bank sama-sama difungsikan untuk mengisi baterai kan, mengisi daya baterai itu. Nah, kalau sama-sama mempunyai fungsi yang
eh, persis, ya kan, yang sama juga. Nah, itu kita menyebutnya barang pengganti. Tapi kalau barang pelengkap, misalkan handphone dengan charger, nah itu adalah barang pelengkapnya. Kalau handphone nggak ada charger, maka nanti kan pasti akan habis baterainya dan tidak ada daya baterai lagi kalau tidak di charger terlebih dahulu. Nah, itu makanya fungsi dari barang pelengkap. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi nih ya, ada 3 macam ini. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.